Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Nailur Rahmah dengan NIM 22020411009. Pada video kali ini saya akan menuntaskan sebuah tugas dari mata kuliah Umul Hadis mengenai Sababul Wurud Hadis. Nah, hadis sendiri itu merupakan sebuah ucapan ataupun perbuatan ataupun ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dari hal tersebut itu terkadang memiliki latar belakang, yaitu sebuah peristiwa ataupun fenomena ataupun respon Nabi terhadap informasi dari sahabat. Nah, dan hal inilah yang disebut dengan sababul wurud. Hadis yang memiliki sababul wurud berlaku khusus kali saja, yaitu saat Nabi menyabdakannya, yaitu ketika mengucapkannya atau ketika Nabi melakukannya. Dan hal itu bisa berlaku universal sampai hari kiamat nanti. Terus dari sini muncullah dua kaidah. Yang pertama yaitu al-ibrah bi khusus al-sabab la bi umum al-lafat. Nah, yang kedua yaitu al-ibrah bi umum al-lafat la bil khusus al-sabab. Nah, ada sebuah hadis yang secara khusus itu ditujukan kepada Nabi ataupun pada satu kelompok tertentu, sehingga hadis itu tidak bisa diamalkan oleh orang lain dan kelompok lain. Nah, ya yang boleh diamalkan pada yang ditujukan itu. Terus ada juga hadis yang berlaku umum dan tidak bisa diberlakukan hanya untuk satu orang atau satu golongan saja. Jadi siapa saja itu bisa melakukan hadis tersebut. Nah, walaupun golongan walaupun orang-orang yang merupakan golongan tersebut itu penyebab dari hadis itu ada. Tanpa mengetahui sabab urut, ada hadis yang kandungannya itu murad hadith, yaitu tidak bisa dimengerti sama sekali. Demikian juga menurut Ali Mustafa Yakub, tanpa sabab wurud hadis itu bisa dimengerti kandungannya, namun memunculkan sebuah kontradiksi dan pemahaman yang keliru. Nah, yang saya akan bahas kali ini yaitu hadis tentang orang durhaka yang menopang agama. Nah, adapun contoh hadisnya ini harus dipahami dengan sabab wurudnya, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwasanya Islam itu akan menjadi kokoh sebab adanya orang yang durhaka. Adapun bunyi hadisnya yaitu wa innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajiri, yang artinya sungguh Allah itu akan menguatkan agama ini dengan seorang yang durhaka. Nah, kalau dipahami secara lafadznya itu bagaimana mungkin agama Allah itu akan menjadi kokoh sebab adanya orang yang durhaka, sedangkan kita tahu sendiri kalau bahwasanya kedurhakaan itu merupakan sikap yang tercela dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjara yahdi ilan nar. Nah, sungguh kedurhakaan itu mengantarkan pada neraka. Nah, dengan membaca secara utuh dari hadis ini dan memaknainya itu sesuai dengan sababul wurudnya, maka pemahaman atas hadis ini itu tidak akan menjadi salah. Ya, dalam sebuah perang Khaibar itu ada seorang kafir. Kafir itu mengaku beragama Islam yang disebut oleh Nabi itu akan masuk neraka. Kafir terus mengaku agama Islam bahkan masuk neraka. Kemudian orang kafir itu masuk dalam pasukan Nabi dan berperang dengan sangat gigih sehingga sampai luka-luka banyak. Nah, kemudian para sahabat itu yang mengetahuinya itu menyampaikan bahwasanya mereka tuh kagum pada sosok laki-laki tersebut, terutama keberaniannya dalam menghadapi pasukan lawan. Nah, kemudian peperangan ini dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan para umat Islam. Nah, terus kemudian ada kabar bahwasanya laki-laki tersebut itu tewas dalam peperangan yang diikutinya. Kemudian kalau orang yang perang kan artinya dia mati syahid, sehingga para sahabat itu kebingungan dengan apa yang mereka saksikan, bahwasanya ada orang yang mati syahid, tapi
katanya Nabi Muhammad itu dinyatakan laki-laki itu masuk neraka. Kan maksudnya gimana gitu. Jadi terus kemudian Nabi Muhammad itu bersikukuh bahwasanya laki-laki itu masuk neraka. Nah, kemudian tidak lama kemudian itu ada tersebar berita bahwasanya laki-laki yang tadi mati syahid itu ternyata itu belum tewas, melainkan orang itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan karena banyaknya luka yang dia dapatkan. Nah, kemudian laki-laki di malam harinya laki-laki tersebut itu bunuh diri. Nah, dari penjelasan ini tuh ada dua opsi mengapa laki-laki itu dinyatakan masuk neraka. Yang pertama, itu karena emang dia itu bukan orang yang beriman, sehingga kebaikan apapun yang dia perbuatnya maka tidak akan dicatat oleh Allah karena dia tidak beriman. Yang kedua, maksud dari masuk neraka ini adalah bahwasanya ia melakukan dosa besar, yaitu bunuh diri. Nah, dari dua opsi ini, opsi kedua ini tuh bisa dilihat dari judul bab al-a'mal bi al-khawatim yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari saat meriwayatkan hadis ini untuk ketiga kalinya, di mana amal ibadahnya seorang itu akan ditentukan oleh perbuatan yang dilakukannya menjelang kematiannya. Dan juga dijelaskan dalam judul bab Ghilas Tahrim Qat al-Insan Nafsah yang ditulis oleh Muslim, yang artinya bahwa bunuh diri itu merupakan dosa besar dan yang jika dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah, yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk neraka karena dosa besar tersebut. Nah, jika hadis ini dipahami terpisah dari sebabul wurudnya, maka akan muncul kesimpulan bahwasanya agama itu mendukung kedurhakaan dan orang-orang yang durhaka itu adalah penyebab agama menjadi kufur. Nah, kemudian dalam konteks hadis ini, kemenangan dalam peperangan tadi itu yang diperoleh oleh kaum muslimin dalam perang. Nah, dihasilkan bahwasanya peperangan itu disebabkan oleh kegigihan orang-orang yang durhaka dalam barisan pasukan perang itu, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kegigihan pasukan muslim. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.